Seru-seruan bareng guru, aktivitas belajar mengajar, nemenin anak-anak nari, tampil di depan murid, dan banyak lagi kegiatan lainnya. Ikutin aku terus ya. A day in my life. Selamat siang rekan-rekan sejawat. Perkenalkan, nama saya Rismawani, guru SMA Negeri 20. Saya mengajar di SMA 20 sebagai guru sosiologi. Dan saat ini di tahun 2022 saya sudah mengajar selama 12 tahun. Dan alhamdulillah saya sangat bahagia menjalankan kewajiban saya sebagai seorang guru. Berikut saya akan mempersembahkan beberapa video sih ya, mulai dari keseharian berangkat pergi ke sekolah sampai di kelas. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Merdeka belajar, yes. Salah satu siswa dari SMA 20 yang sudah tamat dan sekarang ya jauhilah narkoba karena lingkungan kita juga kan. Hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Ya, kita lihat ada di sini pengertiannya. Kalian bisa lihat nanti ada video di kalau wajibnya hidup ya. Ini videonya di sini ya. Nah. Apa tujuan kita mempelajari interaksi? Yang pertama, kita sebagai mengapa manusia melakukan interaksi? Yang pertama, manusia itu sebagai makhluk individu. Manusia juga sebagai makhluk sosial. Nah, sebagai makhluk individu, apa yang dibutuhkan manusia? Sebagai makhluk individu, apa yang dibutuhkan manusia? Ya, Ryan. Sebagai makhluk individu, apa yang kamu butuhkan?
manusia, kita lihat dari pengertiannya tadi. Kita ke sini dulu supaya lebih memahami karena tadi ada yang belum paham ya. Interaksi tadi apa? Hubungan timbal balik yang dinamis antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Berarti secara manusiawinya, manusia itu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Nah, baik. Pengertian dari individu itu sendiri adalah orang per. Kemudian pengertian dari kelompok adalah kumpulan dari beberapa orang sehingga membentuk kelompok. Pada perkembangan yang kelompok-kelompok yang bersatu itu akan membentuk yang namanya masyarakat. Jadi kalau begitu masyarakat adalah kumpulan dari beberapa kelompok yang hidup bersama dengan aturan bersama dan dalam waktu yang sama. Kita lanjutkan. Tadi dijelaskan sama kawannya sebagai makhluk individu. Apa yang dibutuhkan kita sebagai manusia? Kita butuh makan, kita butuh pakaian, kan? Kemudian kita juga butuh rasa aman sehingga manusia melakukan berbagai aktivitas untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Kemudian manusia juga sebagai individu dia membutuhkan pengakuan dari orang lain. Pengakuan itu untuk apa? Ingat, nilai dan norma. Nilai itu adalah sesuatu yang berharga. Ya, jadi nilai berkaitan dengan nilai, maka manusia butuh pengakuan orang lain untuk mengeksistensikan dirinya. Dianggap baikkah dia di mata manusia lain atau dianggap buruk? Seperti itu ya. Jadi sepanjang ada nilai, maka manusia membutuhkan yang namanya pengakuan. Kemudian aktualisasi diri. Ya. Manusia itu karena sifatnya tidak pernah merasa puas dengan apa yang dia miliki, maka manusia akan berusaha mengaktualisasikan dirinya dengan berbagai kondisi. Contoh, ketika kalian bilang punya HP Android, masih HP yang biasa. Nah, kalian akan berusaha untuk mencapai keinginan kalian supaya kalian bisa mengaktualisasikan diri kalian melalui berbagai aplikasi. Oke? Jadi nanti akan ada penugasan kelompok, ya. Di sini di dalam kotak itu ada soal. Nah, ini akan diberikan soal untuk kelompok 1. Soalnya berikan contoh dan semangat Anda mengenai manusia sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial. Bu, kalau sebagai makhluk sosial apa, Bu? Sebelum kalian menjawab soal, sebagai makhluk sosial, maka manusia membutuhkan manusia lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Di mana di dalam kehidupan bermasyarakat perlu adanya kerjasama, ya, kerjasama, toleransi, itu menjadi fondasi utama untuk tercapainya suatu hukum. Ya, hukum itulah yang mengatur perilaku manusia yang dikatakan sebagai nilai dan oke. Ada pertanyaan sampai di sini ya? Ada pertanyaan? Silakan. Bang, ada pertanyaan berkaitan dengan manusia sebagai makhluk individu ataupun makhluk sosial? Atau sudah cukup jelas? Kalau jelas bisa Ibu lanjutkan. Ya. Coba biar lebih mantap. Di sini jelas ada cara terjadinya interaksi. Ya gini, pada cara interaksi ada kontak sosial dan komunikasi. Perbedaan kontak sosial dengan komunikasi, pada komunikasi sudah adanya pesan antara komunikan dengan komunikasi. Komunikator, nah. Jadi syarat itu berarti harus terpenuhi kedua-duanya baru terjadilah yang namanya interaksi. Kalau baru salah satunya, apalagi yang di tahap awal itu belum dikatakan interaksi. Ya. Kemudian apa
Ya. Oke. Kemudian ada simpati dan empati. Nah, simpati itu rasa senang, rasa suka. Kalau empati suka mempengaruhi kejiwaan. Jadi contohnya begini, kita sampai merasa betul-betul sedih melihat ketika terjadi bencana tsunami. Sampai kita itu menitiskan air mata begitu. Itulah karena kejiwaan kita, psikologis kita tergugah untuk kondisi itu. Itulah namanya empati. Jadi empati dan simpati itu perbedaannya, pada empati sudah terjadi pengaruh kejiwaan. Ya, oke ya. Nah, nanti di penugasan berikutnya ini kalian tinggal mengulang penjelasan yang sudah ibu paparkan tadi, kemudian berikan contoh masing-masing. Apa saja contohnya itu ya? Interaksi sosial ini ada asosiatif dan disosiatif. Asosiatif itu suatu proses sosial yang membawa dampak dari keteraturan sosial. Sedangkan disosiatif proses sosial yang menghambat terjadinya keteraturan sosial. Berarti apa saja itu, Bu? Ya, kalau asosiatif itu ada 4: kerjasama, asimilasi, akulturasi, dan akomodasi. Sedangkan untuk proses disosiatif ada 3. Yang pertama kompetisi, kontravensi, dan ya, oke. Kemudian akomodasi secara khusus dibahas di sini. Kenapa? Karena akomodasi itu adalah upaya manusia untuk mengembalikan suatu keadaan stabilitas masyarakat yang tadinya mengalami guncangan diharapkan untuk kembali normal, yang tadinya ada pertikaian di tengah masyarakat diharapkan kembali normal. Jadi ada beberapa macam, yaitu koeksis, standar, adjudikasi, kompromi, arbitrasi, mediasi, dan konsiliasi. Kita lihat yang 3 ini. Arbitrasi, mediasi, konsiliasi itu penyelesaian masalahnya menggunakan pihak ketiga. Ya, pada pihak ketiga untuk arbitrasi, pihak ketiganya sebagai wasit atau owner. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Baiklah, sebelum kita membagi kelompok sesuai dengan pemaparan saya, ini akan saya bagi menjadi 4 kelompok. Ya, sesuai dengan tugasnya. Nah, ini tugas kelompok 4. Kalian bisa catat. Ini pembagian kelompoknya ya. Jadi kalian menjawab semua pertanyaannya tadi, tetapi untuk tampilan kalian nanti harus satu perwakilan dari kelompok. Jawab nomor saja. Ya. Silakan dicatat dulu untuk penugasannya. Untuk penugasannya dicatat. Nah, ini kalian catat, semua mencatat, menulis soal yang dibagikan. Kemudian nanti kita satu-satu. Kita belajar prestasi, jujur dan mandiri, sayang kata dan budaya, bersatu kita berbagi, memulihkan negeri untuk meraih prestasi dan tetap saling menjaga. Kita mampu, kita bersatu, kita hadapi semua ini. Kita pelajari. Waktunya sudah selesai. Tugas kelompoknya silakan dikumpulkan perwakilan dari kelompoknya. Ya, untuk kelompok. Silakan lagi nak kumpulkan. Silakan. Ya, Mbak sini. Dipersilakan perwakilan
pagi hari bawa setumpuk ikan terisi, walau cuma seujung jari, mencoba untuk berkontribusi. Anak itik di ujung kali berenang-renang sampai ke tepi. Abang kakak tonton video ini. Jangan lupa like and share lagi.